Dengan coba Tuhan, shalom semua. Pagi ini kita dapat bersama-sama di dalam ibadah kita. Dan tanpa sadar kita sudah uh, hampir mengakhiri bulan yang kelima, mengakhiri bulan yang keempat pada tahun ini. Dan kita akan masuk di bulan yang kelima. Dan tidak lama lagi kita akan mengakhiri 6 bulan pertama dalam tahun ini. Dan memang sekarang ini kita rasakan waktu ini begitu cepat berlalu. Dari satu hari ke satu hari, dan saya percaya di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan, kita menjalani perjalanan rohani kita bersama dengan Kristus di dalam penuh pengharapan dan kekuatan daripada Tuhan. Baik, pada pagi ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema hidup bagi Kristus. Kalau pada minggu yang lepas, kita masih di dalam ibadah Paskah, dan ini sebenarnya adalah kesinambungan dari apa yang saya sudah sampaikan pada minggu yang lepas. Pada minggu yang lepas kita belajar tentang Yesus hidup, di mana Yesus bukan hanya telah dilahirkan, kemudian Yesus disalibkan, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, dan dia mati, tubuh manusianya mati, dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga bangkit dari kematian. Dan bukan hanya berhenti sampai di situ, tetapi Yesus berulang-ulang menampakkan diri. Selama 40 hari kata firman Tuhan dicatatkan dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ketiga. Kemudian Yesus disaksikan oleh sekitar 500 orang terangkat naik ke sorga. Dan pesan malaikat selepas itu kepada murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus adalah, Yesus yang kamu lihat terangkat ke sorga itu, kamu akan melihat hal yang sama ketika Yesus turun kembali. Ini berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dan di situ membuktikan bahwa Yesus hidup untuk selama-lamanya. Dalam apa yang saya sampaikan pada minggu yang lepas, daripada kehidupan Kristus itu kita menerima berkat, di mana yang pertama kuasa maut itu sudah dikalahkan. Kita bukan lagi berada di bawah hukum maut, tapi kita sudah menerima kehidupan yang ada dalam Kristus. Kita juga memiliki iman yang tidak lagi sia-sia. Iman kita dalam Kristus adalah iman yang benar, dan kita tidak memiliki kepercayaan atau iman yang menjadi sia-sia. Dan kehidupan Kristus itu juga telah memberikan kepada kita pengharapan yang pasti dan kekal bersama-sama dengan Kristus. Yesus hidup, maka kita pun hidup. Tapi ini suatu perkara yang sangat penting, yang apa yang Yesus telah lakukan untuk kita, yaitu dari penyerahan Yesus akan nyawanya, kematian tubuh jasmaninya untuk menebus kita dari semua dosa dan pelanggaran, sehingga Yesus hidup dan kehidupannya itu adalah kehidupan untuk selama-lamanya bagi kita. Ada tujuan Tuhan dari kehidupannya itu bagi kita. Bukan hanya untuk menyelamatkan kita daripada kematian atau kuasa maut. Bukan hanya menyelamatkan kita daripada dosa atau hukuman dosa. Tetapi juga supaya hidup yang kita ada sekarang ini adalah hidup bagi Kristus. Hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Rasul Paulus di dalam tulisannya kepada jemaat Tuhan di Filipi, pasal yang pertama ayat 21. Dia memberikan satu ungkapan yang sangat luar biasa sekali. Dan ini adalah satu ungkapan yang sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita meresponi hidup Kristus itu. Kristus hidup bagi kita. Yaitu supaya kita hidup bagi Kristus. Dan Paulus menyampaikan ini secara, sebenarnya ini sangat merangkumi banyak perkara, tetapi disampaikan oleh Paulus dengan pernyataan yang sangat singkat. Dan Paulus katakan begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagiku, kata Paulus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita mengerti kebenaran tentang Yesus hidup, maka seperti yang saya sampaikan pada minggu yang lepas, kematian atau maut itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi kita.
Itu hanya satu perpindahan dari kehidupan yang tidak sempurna di dunia ini, dengan penuh cabaran, dengan penuh kesakitan, dengan penuh kelemahan, dengan penuh keterbatasan, kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Di situ tidak ada air mata lagi, tidak ada lagi keinginan daging, semua perasaan-perasaan yang negatif, semua pemikiran-pemikiran yang negatif itu sudah tidak ada lagi, karena kita sempurna sepenuhnya dalam Kristus. Dan Paulus memandang hal ini, pada waktu Paulus menuliskan surat kepada jemaat Tuhan di Filipi ini, dia sebenarnya sudah berada di penghujung hidupnya, yang dia tahu kehidupannya bukan kematian karena penyakit, tapi dia akan dibunuh oleh karena dia mempertahankan imannya kepada Kristus. Dan kalau kita baca ungkapan Paulus yang berikutnya, dia katakan begini, jadi mana satu yang saya pilih? Sama ada saya hidup atau saya mati. Kalau saya mati itu jauh lebih baik, kata Paulus, karena saya akan bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Tapi masih perlu untuk saya hidup oleh karena untuk melayani kamu. Untuk kemajuan iman kamu. Jadi Paulus mengerti tentang kehidupannya selama hidup di dunia ini, dan kalau dia mencapai garis akhir hidupnya di dunia ini, dia tahu kemana dia akan pergi. Orang yang paling malang di dunia sebenarnya, dalam apapun yang dilakukan, apapun kedudukan, apapun pencapaian, adalah dia tidak tahu kemana dia akan pergi selepas kematian. Ada juga yang dia tahu, tetapi sebenarnya apa yang ditahu itu bukan kebenaran. Ada yang berpikir kalau saya mati nanti, saya akan hidup dalam dunia yang lain. Ada yang jadi anjing, ada yang jadi kucing, ada yang jadi apalagi semua, tambaik. Tapi kita tahu, di dalam Kristus kita tahu, hidup kekal kita itu bagaimana, dan di mana kita dalam kekekalan kita. Dan ini suatu pernyataan tentang bagaimana Paulus mulai melihat hidup dia itu dalam Kristus itu bagaimana. Dan itu dia jelaskan dan dia tegaskan di dalam semua tulisan dia yang lain yang dia kirimkan kepada jemaat yang lain. Nah, pagi ini saya ingin kita melihat beberapa perkara yang saya ingin kongsikan kepada kita berkaitan dengan hidup bagi Kristus ini. Yesus hidup, maka kita pun hidup. Tetapi bukan untuk diri sendiri lagi, tetapi hidup bagi Kristus. Yesus hidup, maka kita pun hidup. Kita menerima kehidupan Kristus itu. Karena Yesus sendirilah kehidupan itu. Tapi kehidupan kita sekarang ini bukan lagi untuk diri sendiri, tetapi untuk Kristus. Itulah yang dimaknai dari hidup bagi Kristus. Nah, saya mau sampaikan berapa kebenaran tentang bagaimanakah kita seharusnya hidup bagi Kristus. Ini adalah respon kita terhadap Yesus yang telah hidup bagi kita. Yesus yang hidup dari kematian tubuh jasmaninya itu, dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, dan itu telah memberikan pengharapan yang bukan hanya pengharapan yang baru, tapi pengharapan yang sempurna, kekal dengan Kristus. Nah, kita perhatikan yang pertama. Ini yang Paulus tuliskan kepada jemaat Tuhan di Galatia, dan ini juga ditujukan kepada kita pada hari ini. Galatia 2 ayat 20, firman Tuhan berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau kita baca, kalau kita perhatikan ayat ini, kalau sekiranya saudara berkesempatan untuk mengikuti satu kelas Alkitab ataupun satu pelajaran Alkitab di sekolah Alkitab atau di seminari, ada pelajaran yang subjek dia adalah ini, penyelidikan Alkitab atau cara menyelidiki Alkitab, ataupun pelbagailah jenama dia sekarang berkaitan dengan itu. Tapi asasnya adalah bagaimana cara untuk kita meneliti teks firman Tuhan dari pelbagai sudut, dari pelbagai kaidah. Salah satu kaidahnya adalah kalau kita membaca ayat itu, coba perhatikan apakah perkataan yang selalu berulang-ulang
disampaikan dalam ayat itu, dituliskan dalam ayat itu. Ini sedikit pelajaran untuk kita. Coba kamu perhatikan di ayat ini, apa perkataan yang selalu berulang. Berbanding dengan perkataan yang lain, itu banyak kali diulang di dalam ayat ini. Apa itu di sini? Boleh nampak? Apa dia? Kalau itu dalam bahasa Inggris apa? Life. Atau apa dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa asli, bahasa Yunani, ini lagi lah yang susah. Tapi dalam pembacaan kita ini apa yang selalu berulang? Yaitu hidup. Saudara dapat perhatikan itu? Berapa kali dia katakan perkataan hidup di sini? Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Itu sudah satu. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, sudah dua. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku, sudah tiga. Kemudian, dan hidupku, ini sudah yang keempat. Yang kuhidupi, ini sudah yang kelima. Sekarang ini dalam daging adalah hidup, ini sudah keenam. Dan di dalam ayat ini saja 6 kali diulangi perkataan hidup. Ini suatu yang sangat menarik sekali. Dan apa sebenarnya inti daripada yang Paulus katakan ini? Dia highlightkan perkataan hidup. Kata hidup itu adalah ya kita masih hidup, kita bernafas, kita boleh melakukan banyak aktiviti. Kalau yang sudah mati itu bagaimana? Dia sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Semua nilai-nilai di dalam diri dia cantik kah, dia handsome kah, dia kuat kah, atau dia terkenal kah, kalau sudah mati, semua itu lenyap dalam kematiannya, oleh kematiannya. Dan Paulus memberikan satu penegasan yang sangat penting dari ayat ini, yaitu tentang hidup. Tetapi intinya sekarang ini adalah Paulus berkata begini, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ada makna kehidupan yang sangat mendalam dan sangat penting, seperti yang Paulus katakan dalam Filipi 1 ayat 21 tadi. Bagiku hidup adalah Kristus. Dan sekarang ini dia memberikan penegasan, bukan diri dia lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam dia. Berarti ini yang sangat penting sekali. Bagaimana kita menghidupi kehidupan kita sekarang dalam Kristus ini. Bagaimana seharusnya kita hidup di dalam Kristus adalah ini yang pertama. Hidup dalam penguasaan Kristus. Tahu hidup kita ini sekarang dikuasai oleh Kristus, oleh kehidupan Kristus sendiri. Seperti yang Paulus katakan di sini, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Yang Paulus katakan di sini adalah dia sebenarnya sudah mati. Yang mati itu adalah diri dia yang lama, yang mati itu adalah kedagingannya, dan yang sekarang yang hidup di dalam dia adalah Kristus. Ada pertukaran, ada pergantian. Bukan diri kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Yang memberi makna yang sangat penting bagi kita, yaitu sebenarnya Yesus yang menjadi penguasa. Yesus menguasai hidup kita. Hidup kita dalam penguasaan Kristus. Dia yang menguasai sepenuhnya. Dia pemilik sepenuhnya kehidupan kita. Dan ini bukan hanya di dalam pengakuan, tetapi ini adalah di dalam kehidupan kita setiap hari. Ini adalah di dalam semua segi kehidupan kita. Yesus yang berkuasa. Karena kenapa? Kalau Yesus yang berkuasa, tidak ada kuasa yang lain yang dapat merampas kehidupan kita. Bahkan tidak ada kuasa yang lain yang sekarang berhak atas kehidupan kita. Karena hidup kita dalam penguasaan sepenuhnya oleh Kristus. Kalau seandainya semua serangan-serangan daripada iblis, ketika dia menyerang kita, dia sendiri sebenarnya tahu bahwa hidup kita ini dalam kekuasaan Kristus. Pada saat kita sebenarnya lari atau kita tergeser dari penguasaan Kristus, itulah celah bagi iblis untuk menyerang dan boleh menghancurkan hidup kita atau memporak-porandakan kehidupan kita karena kita keluar daripada penguasaan Kristus. Selagi Kristus tidak memerintah dalam diri, kita masih hidup untuk diri sendiri. Dan hidup untuk diri sendiri ini adalah permusuhan dengan kehidupan yang dikuasai oleh Kristus. Jadi yang pertama,
Bagaimana seharusnya kita hidup bagi Kristus adalah ini. Hidup kita dalam penguasaan Kristus. Kristus yang menguasai sepenuhnya hidup kita. Yang kedua, kita baca dalam Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama, firman Tuhan di sini berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Kalau di dalam firman Tuhan ini, di akhir daripada tulisan Paulus ini, apabila kita bercakap tentang ibadah, orang-orang yang menerima surat ini, yang awal ini, mereka ini adalah orang-orang yang sangat menitik beratkan soal ibadah. Dan mesti kita ingat, orang-orang Kristen di Roma pada waktu Paulus menuliskan surat ini, pengaruh agama Yahudi ataupun semua ritual Yahudi yang ada di perjanjian lama itu, korban-korban itu masih sangat kuat melekat di dalam budaya mereka. Sudah menjadi darah daging, menjadi budaya mereka. Walaupun mereka sudah menjadi orang Kristen, tapi mereka juga masih menjalani semua ibadah-ibadah, semua korban-korban yang diperintahkan di perjanjian lama. Karena masih ada imam-imam, ahli-ahli Taurat, semua yang dipraktikkan itu masih berjalan. Tapi mereka mulai melihat semua itu di dalam karya Kristus yang Yesus sudah genapi di kayu salib. Dan Paulus sebenarnya berikan suatu perbandingan ibadah-ibadah yang dilakukan, yang kebanyakannya itu dilakukan di bait suci ataupun di mana-mana mereka memberikan persembahan. Dia katakan, di akhir ini dia katakan, itulah ibadahmu yang sejati. Maksudnya ibadah yang sejati itu bukan korban domba itu. Ibadah yang sejati itu bukan berapa banyak kali kita harus ke bait suci. Berapa kali kita mengadakan ritual agama atau korban-korban. Tetapi Paulus menegaskan di sini satu kebenaran. Dia katakan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa maknanya di sini? Yang kedua kita belajar tentang hal ini. Bahwa hidup bagi Kristus adalah ini. Yang kedua, hidup dalam penyerahan total kepada Tuhan. Penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Bila Paulus mengambil metafora seperti ini. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Dia adalah metafora perbandingan dengan persembahan, mempersembahkan korban dalam bentuk binatang seperti domba. Dan sekarang ini Paulus berkata, persembahkan tubuhmu. Tapi bukan maksudnya adalah tubuh jasmani kita ini yang dipersembahkan. Menjadi korban. Sebab bila dikatakan persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Tubuh kita ini tidak sepenuhnya mewakili apa yang dipersembahkan. Ciri-ciri persembahan itu hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Perkataan persembahkan tubuh itu sebenarnya mewakili keseluruhan secara total hidup kita. Bukan hanya tubuh daging ini. Di tubuh kita ini ada daging kita, tubuh jasmani kita ini. Tapi juga kita ada jiwa yang ada pikiran, perasaan, keinginan, ada hati. Kemudian kita ada roh. Jadi apabila dikatakan di sini persembahkan tubuhmu ini adalah keseluruhan dari diri kita ini dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bila dalam ayat ini berkata sebagai persembahan, itu berarti ada bagian kita untuk seluruh hidup kita ini kita berikan kepada Tuhan sepenuhnya menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu berarti seluruh kehidupan kita mulai perhatikan adakah hidup yang saya sudah berikan kepada Tuhan ini
sampai kepada yang ini, berkenan kepada Tuhan. Hidup kudus itu pasti akan berkenan kepada Tuhan. Adakah ini menyukakan hati Tuhan? Jadi di dalam perjalanan rohani kita bersama dengan Kristus, bila kita memandang hidup bagi Kristus itu adalah setiap apa yang kita lalui, setiap apa yang kita jalani sekarang ini adalah kehidupan yang menyukakan hati Tuhan. Kehidupan yang memuliakan nama Tuhan dengan menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Itu sebabnya Paulus dapat berkata begini, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena dia tidak lagi meletakkan keuntungan hidupnya berdasarkan daging, berdasarkan keinginan daging yang banyak dipengaruhi oleh dunia ini. Hidup bagi Kristus berarti tiada lagi hak milik atas hidup. Semuanya milik Tuhan. Lagu kita tadi itu semua kita berikan kepada Tuhan. Segenap hidup, segenap nafas kita berikan kepada Tuhan. Semua itu adalah milik Tuhan. Dalam beberapa bulan ke depan ini, saya mau menyampaikan satu pengajaran yang sangat penting bagi kita jemaat Tuhan. Oleh karena ada satu, kalau kita berbicara tentang peperangan rohani, peperangan itu berarti itu satu perebutan atau satu pertentangan kekuasaan. Siapa nanti yang akan menang? Dan beberapa hari yang lepas, saya banyak, sebab kita banyak terpengaruh ataupun kita mungkin kalau yang mengikuti keadaan dunia sekarang ini, khususnya apa yang berlaku dalam peperangan di Iran yang diperangi oleh Israel dengan Amerika Syarikat. Dunia mulai melupakan apa yang sedang berlaku di antara Ukraina dan Rusia. Peperangan yang berlaku di antara Ukraina dan Rusia yang sudah berlanjutan 3 atau 4 tahun. Dan di awal Rusia menawan beberapa wilayah di dalam Ukraina itu, orang katakan ataupun di awal Rusia menyerang Ukraina itu, memang ramai rakyat daripada Rusia itu yang telah melarikan diri. Bukan hanya ribuan tapi jutaan orang. Dan sehingga mendatangkan krisis global juga, terutama tepung gandum dunia semua naik di awal itu semua. Kemudian diperkirakan yang mungkin hanya beberapa hari atau beberapa minggu, maka Ukraina akan jatuh, Ukraina akan kalah. Dan ada satu kali pertemuan di antara Presiden Ukraina dengan Donald Trump dengan naib Presiden Amerika itu yang viral, yang sampai Donald Trump marah dengan Zelensky itu, Presiden daripada Ukraina. Tapi suatu yang berlaku waktu perang Iran, Amerika dengan Israel ini, di mana Iran mulai melancarkan semua drone dia, peluru berpandu dia, bukan hanya kepada Amerika, pihak Amerika dan Israel, tetapi negara-negara Teluk yang lain yang sebenarnya mereka ini berkecuali. Dan untuk menangkis semua serangan itu tidak mudah. Dan dikatakan yang diluncurkan, drone yang diluncurkan oleh Iran itu hanya berharga beberapa ribu. Tapi untuk menangkis dia menggunakan yang ratusan ribu atau jutaan dolar Amerika untuk menangkis. Jadi dari sudut selain ketenteraan dan juga dari sudut ekonomi itu sangat merugikan Amerika. Kemudian baru perhatian dunia teralih yang apa sebenarnya berlaku sekarang dengan Ukraina dan juga Rusia. Terutama di awal bila mulai masuk di tahun 2026. Di mana untuk bulan yang lepas saja berapa puluh ribu tentara daripada Rusia yang mati. Dan itu adalah disebabkan kecanggihan drone pemusnah dari
dari Ukraine yang harga dia 1 ke 2 ribu sahaja. Dan pada akhirnya sampai Amerika dan semua negara-negara Teluk minta bantuan sekarang ini daripada Ukraine untuk berjaga-jaga bagi wilayah mereka. Kalau ada serangan-serangan, drone itu sendiri yang akan pergi menghalang dan menghancurkan semua serangan itu dengan cost yang jauh lebih murah tapi sangat efektif. Apa yang terjadi dalam peperangan ini sebenarnya adalah bukan hanya tentang perebutan wilayah, tetapi tentang kekuasaan, tentang kuasa, siapa yang berkuasa. Dan siapa yang berkuasa itu akan menakluki orang yang dia kuasai. Jadi kembali kepada hidup bagi Kristus, antara satu yang Kristus selalu, yang Yesus pernah ajarkan yang menjadi saingan tentang kekuasaan dalam hidup kita adalah mamon. Yesus pernah katakan begini, tidak mungkin seorang itu dia bertuankan 2 tuan. Dan dia katakan tidak mungkin seorang itu dia bertuankan Tuhan, Allah, tapi pada masa yang sama dia bertuankan mamon. Dan mamon ini bukan hanya berbicara tentang uang. Tapi semua sistem yang dikuasai oleh nilai itu, yang sebenarnya menguasai hidup perilaku kita dan semua aktiviti kita, termasuk semua tujuan dalam hidup kita, dikuasai oleh mamon. Dan waktu saya pelajari hal ini, saya mau persiapkan jemaat Tuhan untuk kita bersama-sama dalam satu perjalanan rohani nanti. Bagaimana supaya dalam tema kita ini, fokus Kristus ini, kehidupan kita ini fokus kepada Kristus dan kita akan mendedahkan mamon ini dalam kehidupan kita setiap hari. Dan doa saya supaya jemaat Tuhan, termasuk saya sendiri, kita benar-benar menang atas roh mamon ini. Karena inilah yang Yesus katakan, perebutan, peperangan di dalam diri kita sebagai anak-anaknya sekarang ini, yaitu Yesus yang hidup atau mamon yang hidup, yang menguasai kehidupan kita. Hidup bagi Kristus berarti tiada lagi hak milik atas hidup. Semuanya milik Tuhan. Selagi kepemilikan hidup kita ini bukan di bawah kekuasaan Tuhan, maka kita akan sangat mudah terdedah dengan semua kekalahan-kekalahan dari peperangan rohani yang bukan pun sebenarnya begitu kuat, bukan juga begitu canggih, tapi karena kita tidak ada kemampuan untuk menghancurkan semua serangan itu. Yang ketiga, dan ini yang terakhir saya sampaikan kepada kita pagi ini. Yang ketiga, di Kolose 3 ayat 2-4, firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Dalam ayat ini, sebenarnya banyak perkara yang kita pelajari. Ada yang kita boleh kategorikan kalau dalam ayat ini, adakah ayat ini berbicara tentang pengharapan? Dan kita boleh katakan ya, pengharapan. Apa pengharapan dalam ayat ini? Firman Tuhan berkata, kamu pun, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini belum berlaku dengan kita sekarang. Itu terjadi ketika Kristus datang untuk kedua kalinya, atau ketika kita meninggalkan kehidupan yang tidak sempurna di dunia ini, dan kita masuk berpindah dalam kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Tapi nanti ini akan digenapi pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Yaitu kita yang telah mati dalam Kristus, kata firman Tuhan, mereka yang mati dalam Kristus, mereka ini terlebih dahulu yang dibangkitkan dan diberikan tubuh kemuliaan, akan menyongsong Kristus ke angkasa, ke awan-awan, kata firman Tuhan. Dan kita yang hidup pada waktu itu, yang hidup dalam Kristus,
kita akan diubahkan dan kita akan diangkat bersama-sama. Ini disebut sebagai ayat pengharapan ataupun pernyataan pengharapan. Pengharapan kita dalam Kristus yang adalah hidup kita. Tetapi ini adalah yang akan datang. Ini adalah kemudian, kita belum mengalami, kita belum sampai di situ. Tetapi yang sekarang ini, kehidupan kita yang sekarang, dari hidup bagi Yesus itu adalah di ayat awal, di sini dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Dengan kata lain begini, kalau kita benar-benar hidup bagi Kristus, kita sudah mengalami kehidupan Kristus itu, seperti yang firman Tuhan dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Karena ini, maka ini yang harus kita hidupi sekarang ini. Yaitu hidup dengan fokus dan nilai yang kekal di dalam Kristus. Seperti yang di dalam firman Tuhan ini, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dan ini mengajarkan kepada kita kebenaran yang ketiga ini. Hidup dengan fokus dan nilai yang kekal di dalam Kristus. Ini bukan berarti kalau firman Tuhan berkata, pikirkan perkara di atas, selepas ibadah ini nanti, dan balik di rumah, atau petang nanti, kemudian kalau yang biasa masak petang hari Minggu, kalau yang keluarga, mungkin suami yang selalu masak hari Minggu, atau mungkin istri barangkali yang biasanya masak. Kalau brother intri, siapa yang selalu masak? Ganti-ganti, oh istri yang selalu masak. Kemudian balik ke rumah nanti, dan terus praktikkan firman ini. Jangan lagi kita pikir yang di bumi, pikir di atas saja. Yang makan semua itu, semua bumi punya pikiran. Jadi bukan itu maksudnya. Jangan lagi pikirkan semua apa yang perlu kita lakukan di dunia. Pada tahun 92, saya masih ingat tahun 92, pada waktu itu ada buku yang memang sangat laris, dijual di seluruh dunia, sampai diterjemahkan di dalam, tidak ada yang diterjemahkan dalam bahasa Malaysia, tapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan saya masih ingat ada kedai buku SIB, kalau yang masih ingat itu, yang CBC itu di Center Point, Christian Book Center dahulu. Saya selalu pergi di situ beli buku, karena pada waktu itu belum lagi ada teknologi kita sekarang ini, yang kalau sekiranya saya perlukan buku sekarang ini, saya tidak lagi buka buku-buku yang ada di rak yang kami simpan. Atau kalau sekiranya ada di situ, saya hanya type dan saya minta summary dia, ataupun semua ulasan dia tentang buku ini, inti dia, dan dia sudah boleh berikan semua itu. Walaupun dia setebal 1.000, tapi dia boleh ringkaskan dan mendapat inti apa yang kita maukan daripada buku itu. Tapi pada waktu itu buku itu sangat laris sekali, sampai karena buku original itu cepat habis, sampai saja orang sudah booking buku itu. Dan buku itu adalah tentang akhir zaman. Sampai diberikan semua peta yang bila kedatangan Yesus, dan dia berikan data-data yang dia katakan, ini memang akan terjadi. Salah satu yang saya masih ingat waktu itu adalah dia katakan begini, dalam penelitian di banyak tempat, itu burung, burung yang pemakan bangkai itu? Hah? Itu bukan burung gagak, itu burung gagak itu yang pemakan sampah aja semua itu. Ya, ada burung yang pemakan bangkai itu kan. Dan dia katakan populasi burung ini meningkat beberapa kali ganda. Dan memang pada waktu itu burung ini, yang burung nasar, yang itu semua itu, dia memang berlipat ganda. Dan dari itu dia katakan, ini sebenarnya adalah persiapan untuk perang Harmagedon yang tidak lama lagi akan berlaku. Karena 1/3 atau 2/3 manusia di bumi akan mati dan akan dimakan oleh pembangkai ini. Dan diletakkan semua tarikh kedatangan Yesus. Saya masih ingat waktu itu 28 Oktober 1992.
Ramai yang belum lahir itu masa itu kan di sini. 92. Saya pun belum masuk surah Alkitab masa itu. Saya masih remaja. Dan saya masih ingat waktu itu, ramai yang memang sangat terpengaruh dengan itu dan ayat ini menyokong tindakan mereka. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dan tahun itu ramai orang tidak buka ladang. Tidak tanam padi. Karena dia katakan begini, sia-sia nanti orang lain saja yang pergi mengatam, yang tidak, sebab mereka ini tidak kena angkat. Biarlah mereka hidup sendiri. Bila semua itu berakhir atau semua itu sudah berlalu, yang tanam padi itu adalah padi mereka katam. Tapi yang terpengaruh, percaya betul-betul dengan itu semua itu, dia tidak memikirkan kesan daripada apa tindakan itu. Dan memang pada tahun berikutnya mereka melarat. Itu adalah tindakan yang bodoh. Itu bukan makna dari apa yang firman Tuhan katakan. Tapi ini suatu yang sangat penting untuk kita ambil perhatian. Jika dunia masih menjadi fokus dan nilai hidup kita, Kristus belum menjadi hidup kita. Maksudnya daripada firman Tuhan tadi, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita tidak lagi meletakkan fokus kita hanya untuk dunia ini. Kalau yang ada pekerjaan, kalau yang bekerja, kalau yang ada bisnis kamu itu, semua apa yang kita lakukan itu bukan lagi berfokus kepada hidup kita di dunia semata-mata. Tapi dari apa yang kita lakukan itu, apa yang akan memuliakan Tuhan, apa yang akan membawa kepada kekekalan di dalam kehidupan kita. Inilah yang Yesus katakan tentang mamon itu, di mana sampai Yesus berikan peringatan begini, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Dan ini juga yang saya katakan tadi, ini peperangan, ini suatu perebutan takhta. Yang bertakhta dalam hati itu adalah harta atau mamon, atau yang bertakhta dalam hati kita itu adalah Kristus. Dan itu sangat ditentukan yang dari semua apa yang kita lakukan ini, dari semua apa yang kita miliki ini, siapa sebenarnya yang menjadi fokus kita. Kalau fokus dia adalah Kristus, itu adalah untuk kekekalan. Kita tahu bagaimana kita berurusan dengan semua itu untuk kekekalan. Maka kita dapat melihat bahwa nilai hidup kita dalam dunia ini tidak ditentukan lagi oleh nilai dunia semata-mata. Tapi itu adalah nilai Kristus. Kristuslah yang menjadi nilai di dalam kehidupan kita. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini juga mendorong kita supaya kita setia dalam melayani Tuhan. Ini juga mendorong kita untuk kita menjalani kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan itu dengan hati yang murni, di mana kita hanya mau menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Saya akhiri dengan statement ini. Yesus hidup bagi kita dan kita pun hidup bagi Kristus. Saudara juga boleh mungkin ubah dia menjadi seperti ini. Yesus hidup bagi kita, maka dengan itu kita harus hidup bagi Kristus. Karena Yesus hidup dan kehidupan Kristus itu adalah bukan hanya tentang penebusan kita dari semua dosa kita, pelanggaran kita. Tapi kehidupan Kristus itu menjadi makna kehidupan kita sekarang ini dalam dunia ini. Itu sebabnya kita menjalani hidup kita di dalam Kristus itu. Yang pertama kita belajar tadi, kita hidup dalam penguasaan Kristus. Yesus yang menguasai sepenuhnya hidup kita. Bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku, kata firman Tuhan. Karena Yesus hidup, kita hidup dalam penyerahan total kepada Tuhan. Seluruh hidup kita ini adalah milik Tuhan. Kita persembahkan tubuh yang mewakili keseluruhan, semua roh, jiwa, tubuh kita. Menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadah yang sejati itu. Karena Yesus hidup, maka kita hidup bagi Kristus. Yaitu hidup kita sekarang ini berfokus
dan nilai kita adalah di dalam Kristus. Nilai yang kekal itu di dalam Kristus. Sebagaimana firman Tuhan berkata, pikirkan perkara di atas, bukan di bumi. Salah satu kebenaran atau kekuatan untuk kita menghadapi realiti hidup kita ini adalah mulai pikirkan perkara di atas. Bukan apa yang sedang berlaku dalam dunia kita. Apa yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita hari-hari. Tapi pandang kepada Yesus. Fokus kepada Kristus. Dan jangan sekali-kali dunia ini yang menata ataupun memberi nilai dalam hidup kita. Seperti yang saya katakan pada minggu yang lepas, bagi anak-anak kita yang baru menerima keputusan SPM beberapa minggu yang lepas, tahniah bagi kamu. Tapi jangan nilai yang kamu dapat itu, keputusan itu yang menjadi nilai hidup. Nilai hidup kita adalah Kristus. Yang paling pintar sekalipun, kalau tanpa Kristus, dia tidak ada nilai. Nilai hanya ada di dunia, tapi dalam kekekalan, dia tanpa nilai untuk kekekalan. Itu sebabnya hidup dengan fokus dan nilai yang kekal, yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Karena Engkau Yesus hidup. Kau telah hidup untuk kami. Engkau hidup bukan hanya untuk menghancurkan kuasa maut. Bukan hanya menebus kami dari semua dosa kami. Bukan hanya memberi kami Tuhan keselamatan kekal. Bukan hanya memberikan kami pengharapan yang pasti dalam hidup kami, baik hidup sekarang dan hidup kekal kami bersama dengan-Mu. Tapi kehidupan-Mu itu ada di dalam kami sekarang. Dan kami hidup sekarang yang ada dalam Engkau Tuhan. Bukan kami lagi yang hidup, tapi Engkau Yesus yang hidup dalam kami. Saya berdoa supaya firman Tuhan, kebenaran yang Rasul Paulus telah terima daripadamu, yang dia telah sampaikan kepada jemaat di Filipi, yang juga disampaikan kepada kami pada hari ini. Kebenaran yang sama kami mulai hidupi dan kami jalani. Kami dapat memandang, kami dapat melihat hidup kami. Sebagai ada firman Tuhan berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kematian itu adalah keuntungan. Itu bukan menakutkan bagi kami. Karena kami telah hidup bagi Engkau Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami dari hari lepas hari, kehidupan yang memuliakan dan meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini,